Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi yang telah kami lakukan mengenai problematika pembelajaran kelas rendah di MI Mata Uang Atfal pada masa pandemi COVID-19. Nah, tugas ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir pada magang 1 di rumah. Adapun anggota kelompoknya terdiri dari Lina Rosliana Nadia dari kelas PGMI 4B dan saya sendiri Wardah Anis dari kelas PGMI 4C. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai problematika pembelajaran daring bagi guru kelas rendah di MI Mata Uang Atfal pada masa pandemi COVID-19. Nah, untuk problema yang pertama yaitu terdapat keterbatasan fasilitas dan teknologi. Nah, karena keterbatasan fasilitas dan penguasaan teknologi yang dimiliki guru atau juga siswa itu bisa menyebabkan pembelajaran daring atau pembelajaran online hanya mampu dilaksanakan melalui aplikasi WhatsApp. Nah, untuk proses pembelajarannya itu seperti tugas tertulis melalui foto ataupun gurunya langsung memberikan di chat, voice note, dan terkadang juga praktek melalui video. Nah, ataupun latihan melalui Google Form. Jadi, guru itu sering menggunakan grup WhatsApp. Maka dengan adanya sistem seperti ini, itu membuat siswa terkadang kurang dalam memahami materi pelajaran karena keterbatasan komunikasi dengan guru. Biasanya kan siswa itu dalam kegiatan belajar dilakukan secara tatap muka dan langsung. Nah, yang kedua, itu terdapat jaringan internet yang kurang memadai. Nah, pembelajaran daring atau pembelajaran online juga terkendala dalam jaringan internet yang tidak stabil dan juga harga kuota yang sangat mahal itu selama pandemi. Nah, letak rumah juga bisa berpengaruh pada koneksi internet. Nah, jika di daratan tinggi itu bisa mendapatkan koneksi yang lancar atau yang stabil, dan jika di daratan rendah itu terkadang koneksi internetnya tidak lancar atau tidak stabil. Biasanya juga cuaca berpengaruh pada jaringan internet. Nah, yang ketiga yaitu terdapat terbatasnya penggunaan media pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran di kelas rendah, itu media pembelajaran sangat dibutuhkan. Karena di kelas rendah itu materi yang diajarkannya harus konkret dan sesuai dengan kehidupannya secara langsung atau kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga guru itu mengalami kesulitan dalam memilih media pembelajaran yang cocok diterapkan ketika pembelajaran daring. Nah, penggunaan video pembelajaran juga tidak selamanya efektif. Kadang siswa merasa jenuh jika terus menonton video materi yang dibuat oleh guru. Nah, yang keempat itu terdapat belum terbiasanya penggunaan internet dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran itu biasanya dilakukan secara tatap muka dan juga terdapat interaksi antara guru dan siswa. Namun dengan keadaan COVID-19 yang secara tiba-tiba ini, mau tidak mau guru itu harus belajar daring, harus membiasakan pembelajaran menggunakan internet. Nah, jika guru yang tadinya tidak terbiasa menggunakan internet dalam pembelajaran itu akan menimbulkan sebuah masalah. Yang kelima yaitu kurang dalam keefektifan pembelajaran. Nah, dalam keefektifan pembelajaran itu disebabkan karena guru itu tidak bisa langsung mengawasi dan berinteraksi dalam proses belajar siswa. Dan juga guru itu tidak mengetahui apakah siswa paham atau tidak dengan materi yang telah diberikan karena terbatasnya materi elektronik yang dimiliki oleh guru. Dan juga apabila tidak diawasi dan dibimbing oleh guru sendiri, nah apakah siswa ini bisa atau mengerjakan sendiri tugas yang telah diberikan oleh guru. Nah, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Rosliana Nadia. Di sini saya akan memaparkan mengenai penelitian yang telah kami buat di MI Matlaul Atfal. Sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya mengenai problematika pembelajaran daring bagi guru di kelas rendah di MI Matlaul Atfal pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai problematika pembelajaran daring bagi siswa dan orang tua di kelas rendah di MI Matlaul Atfal pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa saja sih problematika pembelajaran daring yang dialami oleh siswa kelas rendah di MI Matlaul Atfal pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, yaitu sarana pendukung kegiatan belajar. Nah, kegiatan pembelajaran ketika daring ini pasti membutuhkan alat komunikasi, salah satunya Android, dan pelaksanaannya pun pasti membutuhkan jaringan internet, fleksibilitas, dan akuntabilitas. Namun, menurut penelitian kami atau pada faktanya, masih ada peserta didik yang memakai handphone orang tuanya untuk belajar karena peserta didik belum mempunyai handphone sendiri, apalagi untuk kelas rendah. Nah, dan jika punya pun masih perlu diawasi dan dibimbing oleh orang tuanya. Sedangkan handphone orang tuanya pasti dipakai atau dibawa kerja atau dipakai untuk kesibukan lainnya, sehingga siswa memiliki waktu yang terbatas untuk mengakses materi pelajaran dan mengunggah tugas dikumpulkan. Nah, sehingga keefektifan pembelajaran akan kurang maksimal. Selain itu, beberapa siswa mengalami hambatan yang terjadi pada koneksi internet. Hal ini disebabkan tidak semua siswa tinggal di daerah yang jaringan internetnya stabil, sehingga penyampaian materi yang diberikan oleh guru ketika pembelajaran itu kurang maksimal. Nah, yang kedua yaitu motivasi belajar rendah. Nah, motivasi belajar siswa yang rendah ini dapat kita lihat dari kurangnya tertarik dan aktifnya peserta didik ketika pembelajaran berlangsung, meskipun sarana pembelajarannya sudah memadai, karena siswa mulai bosan dengan pembelajaran daring dan terlalu malas untuk kegiatan belajar dan mengerjakan tugas. Ini membuat siswa lebih tertarik dengan teman-temannya di lingkungan rumah, apalagi untuk anak kelas rendah yang masih senang untuk bermain, sehingga tugas yang dikumpulkan mengalami keterlambatan, bahkan ada yang tidak mengumpulkannya. Salah satu menurunnya motivasi belajar yaitu minimnya interaksi dengan teman sekelas, karena pembelajaran hanya dilakukan di WhatsApp grup saja, yang membuat siswa jenuh dan siswa tidak aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pemahaman teknologi. Penggunaan teknologi menjadi faktor yang sangat penting dan utama ketika pembelajaran daring. Karena teknologi ini sangat dibutuhkan dalam penyampaian materi pada masa pandemi ini. Berdasarkan penelitian kami di MI Matlaul Atfal, di MI Matlaul Atfal ini hanya mengakses WhatsApp saja dan YouTube untuk kegiatan belajar, dan itu pun masih dalam pengawasan orang tua. Adanya kendala dalam pemahaman teknologi membuat proses kegiatan belajar hanya terpaku pada satu aplikasi, padahal kan masih banyak aplikasi yang bisa membuat atau membantu dalam mempermudah pembelajaran seperti Zoom, Google Meet yang bisa membantu pembelajaran agar bisa interaksi terhadap siswanya. Kemudian ada classroom dan masih banyak lagi. Nah, pemahaman teknologi ini membuat keterbatasan dalam memilih alternatif media yang bisa digunakan oleh semua kalangan. Yang keempat, yaitu tujuan pembelajaran kurang maksimal. Nah, dalam proses pembelajaran ketika daring ini memiliki banyak hambatan yang membuat kurang tercapainya tujuan pembelajaran secara maksimal. Nah, pada pembelajaran daring ini membuat kejenuhan pada siswa yang menyebabkan semangat belajar anak tuh berkurang dan pemahaman siswa dalam memahami menjadi berkurang, sehingga tujuan pembelajaran pun kurang tercapai dengan maksimal.
Yang kelima yaitu tidak maksimalnya kehidupan sosial anak. Nah, dalam kegiatan belajar di sekolah, kehidupan sosial anak itu sangat penting. Dari hasil penelitian di MI Matlaul Atfal, peserta didik ini tidak mengenal teman sekelasnya. Mereka hanya mengenal beberapa teman sekelas yang mereka kenal ketika kelas sebelumnya, atau pernah satu kelas, atau mengenal karena satu lingkungan rumah, atau bahkan karena satu TK. Nah, dikarenakan pembelajaran hanya melalui WhatsApp group, sehingga komunikasi menjadi pasif, baik dengan gurunya atau teman sekelasnya. Meskipun guru kadang melakukan video call, namun pembelajaran masih kurang efektif, karena siswa hanya berinteraksi dengan beberapa temannya saja. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai problematika apa saja sih yang dialami oleh orang tua murid ketika pembelajaran daring di MI Matlaul Atfal ini. Yang pertama, yaitu kesulitan dalam mengoperasikan teknologi. Nah, ketika pembelajaran daring, orang tua merupakan peran yang sangat penting dalam membantu anaknya untuk mengoperasikan handphone atau teknologi. Nah, sedikit dari mereka ini memiliki kesulitan dalam mengoperasikan teknologi untuk proses kegiatan belajar, sehingga adanya keterbatasan media pembelajaran yang dipakai oleh guru dan hanya terpaku pada pembelajaran WhatsApp dan YouTube saja. Yang kedua, yaitu kurangnya waktu untuk mendampingi anak belajar di rumah ketika harus bekerja. Nah, tidak semua orang tua itu bisa mendampingi anaknya secara penuh ketika pembelajaran di rumah selama pandemi COVID-19 ini, karena mereka harus bekerja atau mengerjakan kesibukan lainnya. Adanya keterbatasan waktu dalam membimbing anaknya belajar ini membuat anak itu bingung ketika ada materi yang mereka tidak pahami, dan juga kesulitan ketika mereka harus bertanya kepada gurunya, apalagi untuk anak kelas rendah. Maka disinilah peran orang tua sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan belajar di rumah. Maka dari itu, orang tua harus semaksimal mungkin bisa membimbing anaknya ketika belajar di rumah. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam menemukan motivasi belajar anak. Membangun motivasi belajar anak sangat penting dan dapat membantu anak dalam pencapaian hasil akademis anak. Ketika pembelajaran berlangsung, pasti anak mengalami kejenuhan, kebosanan, cemas, stres, sedih, dan perasaan lainnya yang menurunkan motivasi belajar anak. Disinilah orang tua mengalami kesulitan dalam membantu anaknya ketika motivasi belajar anaknya menurun. Hal ini juga disebabkan karena orang tua yang kurang mengetahui bagaimana cara menumbuhkan motivasi anak untuk belajar. Yang keempat, yaitu kurangnya pemahaman materi oleh orang tua. Selama pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring ini, banyak orang tua yang kurang memahami materi yang diberikan oleh gurunya ketika diberi tugas atau ketika guru sedang menerangkan. Nah, sehingga orang tua mengalami kesulitan ketika menyampaikan kepada anaknya. Sebab menyampaikan materi kepada siswa kelas rendah itu tidaklah mudah dan membutuhkan strategi khusus. Nah, pemahaman orang tua ini sangat penting dalam terlaksananya pembelajaran di rumah. Kendala karena kurangnya pemahaman materi oleh orang tua disebut juga dengan kendala pedagogik. Mengapa? Karena orang tua belum pernah mendapatkan pelatihan secara langsung dan belum adanya pengalaman karena kondisi pandemi COVID-19 ini yang secara tiba-tiba. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses belajar. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Sofyan MPD selaku dosen pembimbing karena atas bimbingannya kita bisa menyelesaikan magang 1 ini dengan lancar. Selain itu juga kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan dari kepala sekolah maupun guru pamong di MI Matlaul Atfal yang telah memberikan bekal dan pengalaman yang sangat berharga bagi kami. Nah, sebelum nantinya kami menjadi seorang guru yang sesungguhnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.